Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania Sabidagita Enjani dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola makan remaja milenial penyebab tonsilitis atau dikenal dengan sebutan amandel. Bersama video ini, saya akan mengajak kalian, khususnya para remaja, untuk mengetahui penyebab-penyebab tonsilitis atau dikenal dengan sebutan amandel dari segi makanan dan minuman. Berikut adalah videonya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja sih makanan-makanan yang menyebabkan tonsilitis atau amandel, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari amandel itu sendiri. Nah, radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Meski pada umumnya dialami oleh anak-anak usia 5-7 tahun, tetapi amandel juga bisa menyebabkan atau bisa dialami oleh orang dewasa. Nah, karena mengapa? Karena pada saat ini, pada era zaman sekarang, banyak remaja milenial tidak mengatur pola makan dengan baik atau jajan sembarangan di saat sekolah maupun bermain. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsinya tergantikan, amandel secara perlahan akan menyusut. Tonsilitis adalah peradangan umum dan pembengkakan jaringan tonsil dengan penggumpalan leukosit, sel-sel epitel mati, dan bakteri patogen dalam kripta. Apa saja sih penyebab dari peradangan amandel atau tonsilitis? Nah, radang amandel atau tonsilitis disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang sering terjadi pada umumnya adalah infeksi bakteri atau infeksi virus. Hal-hal yang memicu dari peradangan tonsil adalah kuman keluar masuknya bersama makanan atau minuman. Faktor-faktor lain yang menyebabkan tonsilitis atau amandel adalah yang pertama dari segi faktor makanan, kurangnya mengkonsumsi vitamin C, kurangnya mengkonsumsi air putih, sering makan makanan pedas, sering tidak menjaga kebersihan, contohnya adalah mencuci tangan saat mau memulai atau sebelum makan, kemudian kebiasaan merokok, serta orang yang mengidap penyakit asam lambung. Gejala amandel atau yang dikenal dengan istilah medis tonsilitis. Nah, gejala-gejala yang terjadi pada radang amandel adalah radang amandel atau tonsilitis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menurun yang ditandai dengan pembengkakan pada amandel dan terjadinya rasa sakit pada tenggorokan. Nah, gejala-gejala tersebut dapat kita lihat dari sakit pada tenggorokan, susah saat menelan, demam, batuk, sesak nafas, sakit kepala, serta bau mulut dan tidak enak. Teman-teman, tadi kan sudah tahu penyebab-penyebab dari radang amandel dan gejala-gejala yang timbul akibat peradangan amandel atau yang disebut dengan tonsilitis. Nah, sekarang saya akan membahas tentang makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi bagi penderita amandel atau tonsilitis. Yang pertama adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi bagi penderita peradangan amandel. Pertama adalah makanan bertekstur keras. Kenapa makanan bertekstur keras tidak boleh dikonsumsi? Karena makanan bertekstur keras bagi penderita amandel atau tonsilitis memicu menyakitkan pada saat kita menelan dan mengakibatkan peradangan amandel semakin besar. Makanan-makanan bertekstur keras itu seperti biskuit, keripik, kemudian sereal, kemudian roti panggang, wortel mentah, atau yang lainnya. Yang pokoknya yang bertekstur keras itu tidak boleh dikonsumsi bagi penderita amandel atau tonsilitis. Yang kedua adalah buah-buahan sitrus. Mengapa buah-buahan sitrus tidak boleh dikonsumsi bagi penderita amandel atau tonsilitis? Nah, buah-buahan sitrus seperti jeruk, lemon, anggur, atau yang bersifat asam lainnya beresiko mengiritasi peradangan pada amandel.
hukumnya tidak baik buah-buahan dikonsumsi, tapi yang berasa asam itu tidak boleh dikonsumsi ya teman-teman. Yang boleh dikonsumsi itu seperti pisang, kiwi, ataupun jus delima. Itu bisa menyebabkan atau bisa mengurangi rasa sakit yang timbul pada saat peradangan dari amandel. Yang ketiga adalah makan makanan pedas. Nah, makan makanan pedas ini yang sering dikonsumsi oleh remaja milenial. Kenapa makanan-makanan pedas tidak boleh dikonsumsi, teman-teman? Nah, makanan pedas itu bumbu-bumbu atau bumbu pedas yang berasal dari makanan pedas itu menyebabkan bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tenggorokan kita yang menyebabkan iritasi atau peradangan pada amandel. Nah, seperti cabai itu juga bisa menyebabkan saus pedas itu sangat berbahaya, saus pedas teman-teman, karena dapat menyebabkan peradangan pada amandel yang sangat serius. Kemudian makanan-makanan lainnya yang dapat menyebabkan penyakit amandel atau peradangan amandel adalah makanan berlemak, teman-teman. Kenapa? Karena makanan-makanan berlemak itu susah mencerna dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sekaligus sulit untuk mencerna makanan di dalam tenggorokan kita yang mengakibatkan amandel membengkak. Seperti daging, susu, gorengan, kue manis itu menyebabkan peradangan pada amandel. Kemudian mengkonsumsi alkohol, misalnya obat-obat kumur atau minum-minuman keras itu juga bisa menyebabkan peradangan pada amandel. Nah, teman-teman tadi kan sudah tahu makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi bagi penderita amandel atau tonsilitis. Nah, sekarang ada makanan-makanan yang boleh dikonsumsi bagi penderita amandel atau tonsilitis. Yang pertama adalah hidangan hangat. Hidangan hangat yang boleh dikonsumsi bagi penderita amandel atau tonsilitis, yang pertama adalah kita bisa makan sup atau kaldu, kemudian kita bisa menyeduh teh, karena teh yang mengandung bahan seperti madu atau gliserin dapat membantu meredakan sakit tenggorokan atau peradangan pada inflamasi amandel. Kemudian juga bisa menyebabkan atau meredakan sakit tenggorokan. Teman-teman, selain itu, makanan dingin atau minuman dingin itu bisa dikonsumsi bagi penderita amandel atau tonsilitis. Contohnya adalah seperti es krim atau yogurt. Itu bisa menghindari dari penyakit amandel atau tonsilitis. Mengapa? Karena makanan dingin yang lembut atau seperti frozen itu dapat membantu tenggorokan kebal dan meredakan nyeri sementara terhadap infeksi virus atau bakteri. Kemudian juga bisa dengan air garam. Mengapa? Kumur-kumur dengan air garam dapat meredakan nyeri atau rasa gatal di bagian tenggorokan akibat dari infeksi atau inflamasi peradangan amandel atau tonsilitis. Kemudian juga dapat bisa mengkonsumsi sayuran matang seperti sayur wortel, sayur kubis, sayur kentang, dan sayur-sayurnya yang menutrisi atau memberikan nutrisi penting bagi penderita sakit tenggorokan. Pola sehat terhindar dari tonsilitis atau amandel setelah dilakukan pembedahan atau mengkonsumsi obat-obatan, kita dapat melakukan pola hidup sehat seperti beristirahat dengan cukup, kemudian minum air putih yang banyak, serta berkumur dengan air garam, dan gunakan humidifier untuk menambah kelembapan udara. Baik teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang mau mendengarkan dan mau play video ini tentang pola makan remaja milenial penyebab tonsilitis atau peradangan amandel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.